A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatan wa salaman 'alaika ya Rasulullah. Amma ba'd. Di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menjelaskan tentang alasan dan tugas kita hidup di dunia ini. Yang pertama itu adalah firman Allah pada para malaikat sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yakni yang berbunyi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, yang mana khalifah ini bertugas untuk memakmurkan bumi. Lalu yang ayat yang kedua yakni berbunyi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang berarti tidaklah jin dan manusia itu diciptakan illa liya'budun, kecuali agar supaya beribadah. Itu adalah makna umum yang kita ketahui. Akan tetapi di dalam tafsirnya kata lam li pada kalimat liya'budun itu dimaknai dengan li akibat, lam akibat, yakni manusia diciptakan sebagai khalifah, maka setiap apapun yang dilakukan dalam konteks kekhalifahan itu berakibat ibadah. Nah, saya ingin kita membahas pada khusus kesempatan kali ini di bab ibadahnya. Ibadah atau ubudiyah itu banyak kita ketahui berasal dari kata abd. Abdun dalam bahasa Arab itu dikenakan kepada setiap manusia yang menggadaikan dan merelakan kebebasannya kepada sesuatu. Seseorang yang merelakan kebebasannya kepada seseorang itu disebut hamba. Maka hamba yang dengan rela hati merelakan kebebasannya kepada Allah, maka dia disebut sebagai hamba Allah atau Abdullah. Seorang abad itu haruslah patuh kepada apa yang diperintahkan oleh tuannya dan menghindari apa yang dilarang oleh tuannya. Maka dalam konteks Abdullah, seseorang itu haruslah taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan. Lebih-lebih adalah tidak menyekutukan Allah pada selainnya. Maka ketika seseorang itu menyekutukan Allah pada lainnya, maka dia tidak akan disebut sebagai Abdullah lagi. Walaupun misal nama di KTP-nya itu Abdullah. Karena seseorang Abdullah itu dia terikat atas semua ketentuan Allah. Dalam kamus sendiri, kata abad di sini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah patuh. Yang kedua adalah tumbuhan yang memiliki aroma yang wangi. Yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk sesuatu. Abad dengan makna patuh di sini bisa patuh karena rasa takut, bisa patuh karena mengharapkan satu ganjaran, bisa patuh karena dorongan rasa cinta. Kata Ibnu Sina, orang yang ibadah karena takut itu seperti ibadahnya seorang hamba sahaya atau budak. Dia akan rajin hanya ketika dilihat oleh tuannya. Lalu ibadah yang mengharapkan ganjaran itu ibarat seorang pedagang. Dan sedangkan ibadah yang sesungguhnya
itu adalah ibadah yang didasari oleh dorongan cinta. Maka setelah kita mengetahui bagaimana tugas kita dan alasan kita hidup di dunia ini, sudah barang tentu jika kita kaitkan dengan puasa Ramadan, itu adalah kita sebagai seorang hamba ini berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati dan dorongan cinta. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau karena takut dilihat tetangga tidak puasa atau dan sebagainya. Maka marilah kita memperbaiki niat lagi, memperbaiki tekad kita bahwa ibadah ini kita dasari dari dalam hati, bahwa kita berpuasa, melakukan ibadah puasa semata-mata karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita betul-betul mendapatkan keberkahan dan limpahan pahala-pahala di bulan Ramadan ini. Artinya agar tidak terlewat begitu saja, tidak terlewat dengan sia-sia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit dan nasihat ini bisa kita jalankan bersama-sama, khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua.